Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah maupun Bapak Ibu yang ada di dalam gedung gereja. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sukacita? Amin. Kita bersyukur bahwa kita bisa masuk ke dalam bulan yang ke-10 di tahun 2022 ini. Tepatnya di hari yang kedua, kita membuka kehidupan kita di bulan ini dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan ini semua adalah karena kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Dan dalam HPII dan HPKD ini Bapak Ibu, Hari Penginjilan Indonesia dan juga Hari Perjamuan Kudus Sedunia, kita menggunakan liturgi dari saudara-saudara kita di Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Itu ada di mana? Yang pasti di Pulau Sulawesi. Kalau kita biasa dengar kata Poso, di sana dia, di Sulawesi Tengah. Gereja ini berdiri tepatnya pada tanggal 18 Oktober tahun 47 dengan sistem pelayanan, sistemnya adalah presbyterial sinodal. Dan gereja ini gereja yang multi etnis. Dia terdiri dari 27 klasis kalau kita bilang wilayah. Dia terdiri dari 27 klasis dengan 468 jemaat. 468 jemaat dan tersebar di 10 kabupaten di 2 provinsi, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Dan juga ada yang di Jakarta. Jumlah pelayan yang aktif itu 606. 606 pelayan yang aktif. Ini sedikit profil umum dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Dan hari ini Bapak Ibu, kita semua sudah membaca apa yang dituliskan dalam kitab Habakuk. Namun saya kembali mengajak kita untuk mengingat kembali ayat bulan Oktober. Ayat bulan Oktober dari Wahyu 13 ayatnya yang ketiga bagian B. Wahyu 15 ayatnya yang ketiga bagian B. Begini bunyi firman Tuhan, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Kitab Wahyu ini menjadi ayat dalam bulan, ayat yang membimbing, yang menyertai kita selama bulan Oktober ini. Dan kalau kita baca di Wahyu pasal 15 itu, perikopnya ditulis tentang nyanyian kemenangan. Apa yang disampaikan tadi itu adalah pujian yang akan diucapkan, yang akan dinyanyikan oleh Bapak, Ibu, dan saya dalam kemenangan surgawi. Amin. Kita semua bersepakat bahwa pada akhirnya kita semua mengambil bagian dalam surga. Amin. Kita bisa mengambil bagian dalam kerajaan surga karena iman di dalam Kristus Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Barang siapa akan dapat berjumpa dengan Bapa, itu harus melalui Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus menjadi bagian dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa yang dituliskan oleh Nabi Habakuk ini adalah satu pelajaran iman yang Tuhan mau kembali ajarkan bagi setiap kita. Habakuk. Apa arti Habakuk? Tadi dalam perjalanan keluar dari konsistori, lewati sisi gedung gereja, kemudian di hati ini, apa itu Habakuk? Lalu coba colek adik-adik di multimedia, tolong cari tahu apa arti nama Habakuk. Jadi mereka coba cari tahu, Habakuk artinya memeluk atau bergumul. Memeluk atau bergumul. Itu arti dari kata Habakuk. Dan Habakuk ini tidak hanya sampai pada arti katanya saja, memeluk atau bergumul. Tetapi kita lihat Bapak Ibu, dari pasal 1 sampai pasal 3 kita mendapati Nabi Habakuk berperan seperti arti namanya ini. Ia bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Pada pagi hari ini dalam ibadah perjamuan kudus ini, Tuhan mau ajak Bapak, Ibu, dan saya, berperilakulah seperti Nabi Habakuk.
yang ketika mengalami pergumulan, ketika mengalami persoalan, ketika mengalami permasalahan dalam hidup mereka, dia tidak bergumul dengan dunia, tetapi dia memilih bergumul dengan Tuhan. Setiap keluh kesah yang dialami oleh Habakuk, dia mau bawa dan dia bawa kembali kepada Tuhan. Dia tidak bawa ke kiri atau dia bawa ke kanan, tidak. Tetapi dia bawa kembali kepada Tuhan. Mengapa Habakuk sampai demikian? Karena dia tahu penolongnya yang sejati adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Pagi ini melalui kitab Habakuk, ketika kita membaca ayat 1 sampai 4, Bapak Ibu, kita mendapati bagaimana Habakuk berkeluh kesah kepada Tuhan. Habakuk sampaikan beban secara batin, psikologis, keadaan psikologisnya. Dia sampaikan secara sederhana, kalau saya bisa gambarkan begini. Tuhan, setiap hari aku melihat ketidakadilan. Setiap hari aku mendengar caci maki. Setiap hari aku melihat bagaimana sesamaku memperlakukan satu dengan yang lainnya dengan tidak benar. Saling menghantam, saling menghancurkan, saling menjatuhkan, saling mencaci maki, saling menghina, saling memfitnah, saling berkhianat. Sulit sekali bagiku untuk mendapati kebenaran di tengah-tengah persekutuan ini. Ketika aku membuka mata di pagi hari, aku melihat yang A dan yang B saling menghancurkan. Ketika aku berjalan keluar dari rumahku, aku mendengar yang satu dan yang lain saling menjatuhkan. Aku lelah, Tuhan. Aku lelah. Aku ingin adanya suatu pembaharuan terjadi. Aku ingin yang saling bermusuhan itu berdamai. Aku ingin yang saling menghancurkan itu kembali saling membangun. Aku ingin adanya saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan, aku tahu kejahatan, ketidakadilan ini terjadi itu semua karena dosa. Kalau seandainya pada waktu itu kami taat kepadamu, kami tidak akan mengalami pembuangan di Babel. Dan kami tidak mengalami penindasan ini. Kurang lebih secara sederhana itu yang diekspresikan oleh Habakuk. Ketika dia keluar rumah, ketika dia mendengar, ketika dia menjalani hidup, segala sesuatu yang tidak baik, yang baik perhatikan. Catat baik-baik dalam iman dan pikiran kita. Sebagai orang yang kenal akan Tuhan yang telah menebus kita di atas kayu salib, maka bawa itu pertama kepada Tuhan Yesus. Jangan bawa ke tempat lain. Ingat, saya sebagai ibu rohani, Bapak Ibu adalah anak rohani saya. Dan sebagai seorang ibu, saya ajar Bapak Ibu, anak-anak rohani saya. Ketika ada masalah, jangan lapor di sosmed atau apapun. Status atau apapun, lapor pada Tuhan. Amin. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara dan saya lapor di sosmed, jatuhnya beda. Atau lapor di status, jatuhnya akan beda. Setiap orang punya daya tangkap yang berbeda. Kalau yang membaca adalah orang yang berhikmat, tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau yang membaca orang yang tidak berhikmat, selamat tinggal. Pembunuhan karakter terjadi, kerugian kembali pada diri sendiri. Bisa tangkap ini? Untung di sini sedikit saja yang berteman dengan saya di sosmed. Atau menghindari pertemanan dengan saya. Saya coba cek-cek status, saya biasa pantau juga, saya punya jemaat. Apa status-status mereka ini. Begitu saya baca ada sesuatu yang tidak sesuai dengan iman, perhatikan. Saya berdoa untuk orang itu. Saya tidak tahu ada apa dia Tuhan, tapi saya berdoa Roh Kudus tolong ambil alih dia. Itu tugas saya. Disuruh dan tidak disuruh saya akan melakukannya. Tapi sejauh ini saya coba pantau masih aman. Masih aman terus Bapak Ibu? Saru aman? Aman supaya ada amin.
Orang Kristen kalau ada masalah, dia lapor pada Tuhan. Prinsip pribadi saya, prinsip iman saya tahu firman Tuhan. Saya ingat firman Tuhan bilang begini, pembalasan adalah hakku. Amin. Tuhan, saya tidak mau bikin diri jatuh dalam dosa. Karena itu saya store dia punya nama saja. Ini ada bikin saya begini. Saya dengar dia punya kalimat begini. Tuhan marah Tuhan. Siapa yang tidak marah kalau dia dizolimi? Tapi saya ingat Tuhan Yesus. Saya memilih untuk tetap mengasihinya. Dan saya percayakan Engkau sebagai hakim yang berdiri antara aku dan dia. Keadilanmu yang nyata. Jadi Bapak Ibu, itu prinsip saya. Siapa mau di depan, di belakang, macam-macam dengan saya tidak peduli. Tinggal store nama saja, selesai perkara. Nah Bapak Ibu hati-hati. Kalau ada saudara Bapak Ibu yang Bapak Ibu perlakukan dengan tidak adil, dia tidak balas Bapak Ibu ada dalam situasi yang berbahaya. Kenapa? Dia lapor Bapak Ibu pada Tuhan, selamat tinggal. Kalau misalnya Bapak Ibu buat jahat di dia dan dia balas, Bapak Ibu masih aman. Tapi kalau Bapak Ibu buat jahat dengan dia, dia tidak balas, hati-hati. Hati-hati. Tapi kita berdoa kita tidak demikian pada saudara kita, ya. Amin ya. Aduh, itu amin punya sedih. Ya sampai ada pelaku begitu di sini. Kalau ada pelaku mengaku dosa, Tuhan ampuni. Itulah iman Kristen. Iman yang berjalan berdasarkan dengan kasih karunia. Belas kasihan Tuhan. Jadi bawa keluh kesah itu kepada Tuhan. Jangan bawa kepada tetangga atau ke siapapun. Tuhan tidak suka gosip. Tuhan tidak suka gosip. Kalau urusan dengan Tuhan selesai perkara. Kalau mau sharing sama tetangga, sama saudara, siapapun itu, tolong cari tahu itu saudara tahu takut akan Tuhan atau tidak. Jangan asal bunyi saja. Terakhir yang tadi bilang apa? Hanya kau dan aku. Tenang, hanya kau dan aku. Dia pulang, nama berkibar seperti bendera. Ada yang datang diam-diam, hanya kau dan aku. Pulang. Yang satu ketemu, yang satu hanya kau dan aku. Pulang. Hanya kau dan aku. Kaget satu gereja tahu. Berawal dari kata hanya kau dan aku. Bawa keluh kesah kepada Tuhan, selesai perkara. Kita lihat firman Tuhan. Kegelisahan Habakuk, kegalauan, kekhawatirannya, dia bawa kepada Tuhan dan dia tahu bahwa di dalam Tuhan semuanya akan selesai. Jadi ayat 1 sampai ayat 4 Bapak Ibu, sikap Habakuk. Pagi ini Tuhan Yesus mau sampaikan teladani. Sampaikan keluh kesah itu kepadaku, maka engkau akan melihat apa yang akan aku lakukan. Amin. Bergumul bersama Tuhan. Bergumul bersama Tuhan. Dan ingat, setelah Bapak Ibu bawa semua pergumulan Bapak Ibu kepada Tuhan, tolong lakukan satu kalimat ini. Beri aku pengertian untuk mengerti apa yang sedang engkau kerjakan. Banyak orang, dia tidak minta ini. Dia hanya sampaikan dia punya pergumulan terus selesai. Karena itu selesai dia sampaikan pergumulan. Terkadang ketika dia dihantam lagi dengan pergumulan yang satu, karena dia tidak minta pengertian, maka dia mulai lihat, Tuhan ini kenapa saya doa sudah 5 tahun tidak jawab-jawab. Mulai yang tadinya begini, Tuhan, mulai jari satu masuk, jari satu masuk. Yang ini juga masuk ya. Masuk tinggal satu, baru bilang, Tuhan, mulai tunjuk Tuhan. Yang tadi angkat tangan, semua jari menghadap di Tuhan, mulai satu jari saja, mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Bisa tangkap ini maksudnya Bapak Ibu? Bisa ya? Jangan mengantuk ya. Jangan mengantuk sayang, jangan. Itu setan punya kerja itu.
Orang kalau mengantuk dengar firman Tuhan, dia pulang kosong. Aduh, 6 hari ke depan. Aduh, saya tidak tahu apa yang terjadi. Karena di luar pintu gereja, di luar selesai jam ibadah, iblis sudah berjaga-jaga. Dia sudah berjaga-jaga dengan dia punya panah api. Dia lihat siapa yang bolong, siapa yang tidur waktu ibadah, itu yang pertama dapat serang. Siapa yang dalam hati ada bergumul, ada bersungut-sungut, itu pertama yang dapat serang. Karena dia hanya bisa masuk ketika ada celah, ketika tidak ada iman. Tapi ketika ada iman, ketika tidak ada celah, ketika Tuhan membentengi, dia tidak dapat menyentuh. Firman Tuhan berkata apa? Barang siapa tinggal dalam kebenaran, maka yang jahat tidak dapat menyentuhnya. Perhatikan, sentuh saja tidak bisa, apalagi memegang kita. Asalkan kebenaran. Masih ada yang ngantuk? Di rumah tidak ada yang ngantuk ya? Amin. Dia opa-opa kita dari atas ini. Bukan opa-opa. Ini mama rohani ini. Ibu rohani. Jadi kalau lihat anak mulai ke kiri, kanan sayang, kanan, jangan kiri. Jangan. Awalnya cuma 0 berapa derajat, lama-lama jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaget sudah mau berdiri di jurang. Kita kembali pada firman. Apa tadi saya bilang? Semua sudah. Apa ya pendeta? Kita kembali pada firman. Disampaikan, Tuhan katakan bahwa teladani apa yang dilakukan oleh Habakuk ini. Jadi Bapak Ibu pulang dari sini, bergumullah bersama Tuhan ya. Bergumul bersama Tuhan. Jangan bergumul dengan hal-hal dunia, karena tidak akan selesai perkara. Yang tadi tidak bermusuhan bisa jadi bermusuhan, karena salah tafsir. Tolong. Saya sih secara pribadi, kalau misalnya saya tidak suka sesuatu, saya langsung panggil orang itu 4 mata. Mari dulu bicara dalam kasih Tuhan. Itu saya, tapi saya percaya Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama. Amin. Tidak ada yang dari jauh, "Woi, kau!" Itu dia balik datang, "Apa kau?" Nah, saling sudah baku hantam sudah. Tapi kita berdoa, kita jangan gitu. Anak Tuhan saling mengasihi, amin. Tolong kasih tahu satu dengan yang ingat saling mengasihi. Pak Wayan dan Ibu, Pak Feguk dan Ibu, ini Novi dengan mama mertua, terus Pak Dokter dengan Ibu. Nah itu. Kak Sandy dengan Ibu Lala, adik Rai, Aditya. Coba Pak Subawa dengan Pak Susila. Terus ini Panji, Pak Diaken dengan ini Opa, Pak Wayan Kartika. Kayaknya semua malu-malu bilang saling mengasihi Malu-malu atau tidak ini? Saling mengasihi, tidak rugi. Saling mengasihi mendatangkan berkat. Amin. Terakhir kita lihat di pasal 2. Di pasal 2 kita lihat di sini Bapak Ibu. Setelah, perhatikan. Itu handphone dorang taruh. Setelah kita lihat ya. Setelah kita bawa semua pergumulan kepada Tuhan, perhatikan apa yang dilakukan oleh Habakuk. Habakuk mendapatkan respon dari Tuhan. Bapak Ibu, setiap orang kalau berkunjung bertamu ke dalam rumahnya Tuhan di dalam doa, dia tidak akan pulang dengan kosong. Dia akan pulang dengan membawa respon Tuhan, jawaban Tuhan. Tapi saya kembali tekankan, jangan atur Tuhan, biar Tuhan yang atur kita. Seringkali kita atur Tuhan, kita yang lebih tahu dari Tuhan. Padahal kita sadar diri kita ini debu dan tanah, kita ini yang diciptakan. Kita ini yang diberikan nafas. Sudah seharusnya kita ini tunduk dan taat pada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Biasanya kita bertindak lebih tahu dari Tuhan. Hari ini Tuhan mau bilang perhatikan Habakuk. Ketika dia selesai sampaikan keluh kesah kepada Tuhan Allah responi dia. Tapi apa yang dilakukan oleh Habakuk? Dalam masa penantiannya ia memilih untuk mengucap syukur, ia memilih untuk tetap percaya dan ingat.
Dia memilih untuk tetap hidup benar di dalam Tuhan dan tidak untuk menjadi orang yang tercemar seperti kanan dan kiri. Kita lihat pasal 3. Mari Bapak Ibu, pasal 3. Kita lihat pasal 3. Sudah? Kita lihat pasal 3 ayatnya 17 sampai 19. Saya hanya ambil 3 ayat. Buka Alkitabnya, jangan lihat ke kanan kiri. Karena lihat kanan kiri tidak dapat apa-apa. Tapi kalau lihat Alkitab dapat berkat. Amin. Kita lihat Habakuk pasal 3 ayat 17, 18 dan 19. Begini bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun perhatikan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Perhatikan. Iblis suka ganggu kita dalam masa-masa penantian. Dia ganggu dengan cara apa? Mulai buat kita ragu-ragu. Mulai buat kita main-main, mulai buat kita jangan percaya, mulai buat kita malas, mulai buat kita tidak sabar, mulai hantam pergumulan yang satu. Tapi lihat Habakuk, dalam masa penantiannya untuk menerima jawaban Tuhan secara fisik, dia memilih untuk tetap katakan Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau, dan tidak ada lembu sapi, tapi aku memilih untuk bersorak-sorak dan beria-ria selalu di dalam Engkau. Apa yang harus kita lakukan dalam masa penantian? Yang harus kita lakukan adalah perbanyak waktu kita dengan Tuhan. Perbanyak baca Alkitab, perbanyak makan makanan rohani, perbanyak dengar puji-pujian, perbanyak bersekutu dengan Tuhan. Semakin kita berlama-lama dengan Tuhan, tanpa kita sadari pergumulan itu semakin selesai. Ada satu kesaksian seorang hamba Tuhan. Pada suatu kali di pagi hari ia keluar dan ia mendapati mata anaknya itu ada semacam muncul, ada kayak daging di apa ini ya? Apa ini? Ya, di sini, di kelopak matanya. Dan itu mengganggu penglihatannya. Kemudian beliau tanya pada anaknya, kamu rasa asing tidak di sini? Rasa asing papa. Kemudian dia panggil dia punya istri, dia kasih duduk dia punya anak di meja makan. Dia tumpang tangan di dia punya anak punya kepala. Dia berdoa. Dan setelah itu dia pegang dia punya anak. Begitu amin dia pegang dia punya anak punya dada. Dia pegang, anakku, percayalah bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Papa percaya, mama percaya, karena Tuhan Yesus tidak mengecewakan. Selesai itu, besok dia buka mata, ini daging masih ada di mata. Iblis mulai bilang, betulkah yang kau imani? Besok lagi dia buka mata, masih ada. Besok dia buka mata, masih ada. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, setelah kejadian dia berdoa untuk anaknya dan dia katakan Tuhan Yesus tidak mengecewakan, tanpa sepengetahuan istri dan anaknya ia kembali masuk ke dalam kamar. Dia berlutut di hadapan Tuhan dan dia angkat tangan. Dia katakan, Tuhan, aku mengucap syukur untuk kesembuhan yang telah Engkau anugerahkan bagi anakku. Aku mengucap syukur untuk daging yang di kelopak mata anakku itu lenyap. Dan aku percaya oleh bilur-bilurmu ia sudah disembuhkan. Sekalipun mata jasmaniku melihat masih ada bertengger di mata anakku, tapi aku percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dalam nama Yesus aku mengucap syukur. Amin. Semakin hari semakin iblis bilang masih ada, masih ada, masih ada, dia tetap mengucap syukur. Dia mengucap syukur, dia lawan kekhawatiran, dia lawan serangan iblis dengan apa? Mengucap syukur. 2 minggu selanjutnya, tanpa dia sadari, bawa kendaraan. Kemudian anaknya yang duduk di samping kirinya, istrinya di belakang. Tuhan suruh dia, coba lihat mata anakmu. Begitu lihat, dia bilang begini, sudah hilang?
itu benjolan di matamu nak? Sudah hilang dari 3 hari yang lalu papa. Sudah hilang dari 3 hari yang lalu papa. Lalu dia bilang, wow, Tuhan dahsyat. Anak ini imannya bertumbuh dari pengalaman iman. Yang ditaburkan oleh siapa? Oleh papa dan mamanya. Untuk itu para orang tua tolong tabur iman yang benar pada anak-anak. Supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus. Jangan hakimi mereka ketika mereka berbuat salah. Jangan terus intimidasi mereka. Kalau mereka buat salah kasih tahu, nah ini salah, titik. Jangan nah ini salah kemudian bersejarah. Itu yang tadi dia tidak marah, dia jadi marah. Cukup kasih tahu, nah ini salah, ini caranya supaya jangan salah lagi. Peluk dia, cium keningnya dan bisik katakan, mama papa mengasihi engkau. Lebih-lebih Tuhan Yesus, engkau ada karena rencana Tuhan, bukan rencana papa dan mama. Selesai itu tadi dia mau keras begini, lembut. Siapa yang bekerja? Roh Kudus bekerja. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan intimidasi anak. Kalau dia pernah buat kesalahan di masa lalu, perhatikan. Jangan pakai kesalahannya itu untuk mengintimidasi dia untuk berkembang. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak pernah lakukan itu. Kesalahan masa lalu itu menjadi batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan. Percaya anak kita. Kita melahirkan manusia yang punya akal budi. Dan dia bisa berpikir. Apalagi kalau kita bentengi dia, topang dia dengan doa. Roh Kudus yang tak terbatas ambil alih dia punya hidup. Amin. Saya ibu rohani, saya harus kasih tahu. Kembali pada firman ini. Habakuk memilih untuk bersyukur dan percaya. Ada yang doa sudah 5 tahun belum Tuhan jawab saat ini? Ada? Ada. Ada seorang ibu dia bergumul 42 tahun. Dia bilang Tuhan, selama 42 tahun dia bergumul tentang keluarganya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di tahun ke-43 Tuhan menjawab doanya. Kalau masih bergumul 1 hari 2 hari, jangan bilang mekelo saja nih. Mekelo saja enggal deh Tuhan. Jangan. Kalau masih bergumul 1-2 hari, tetap percaya Tuhanku membuat segala sesuatu indah. Itulah kenapa harus baca firman. Supaya kalau kita baca, kita tahu Tuhan punya pikiran. Kalau kita baca yang lain, kita tahu itu orang punya pikiran. Tapi kalau kita baca firman, kita tahu Tuhan punya pikiran. Amin. Amin. Jadi di ini isi kepala, ini pikiran Kristus, bukan pikiran manusia, bukan pikiran darah dagingnya. Lihat kalau orang lebih sedikit sudah mulai Kalau di sini pikiran Kristus, tidak ada celah iri hati. Masih ingat firman kemarin ya? Bagaimana? Sudah tidak damai sejahtera duduk kah? Mau tambah atau sampai di sini? Saya biasa sampai jam 9:15 menit, masih ada 15 menit lagi. Dan sudah pendeta sampai di sini, saya minggu depan lagi kita tambah. Jadi pesan saya sebagai penutup, perhatikan ini, dengar seksama. Anak muda, jangan tidur ya, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Pesan saya, ketika Habakuk, ini kesimpulannya. Ketika Habakuk merasa galau, dia membawa kegelisahannya langsung kepada Allah. Catat. Setelah menerima jawaban Allah, dia meresponi dengan doa yang penuh iman. Amin. Bisa mengerti ini? Dengan pertolongan Tuhan. Walaupun mata masih begini-begini, tapi Roh Kudus. Yang penting terima dulu. Selesai itu biarkan Roh Kudus yang beri pertumbuhan. Paulus katakan, aku apa? Menabur, Apolos menyiram, Tuhan yang beri pertumbuhan. Pendeta Fiata bola yang menabur, Roh Kudus yang memberi pertumbuhan. Amin. Semua damai sejahtera. Yang di rumah damai sejahtera. Kita ada live kah? Pak Penginjil Putu, kita ada live kah? Suara saya dengar ya sampai belakang ya? Enggak.
direkam, tapi nanti akan sampai pada semua orang yang akan mendengar. Tuhan berkati kita, amin. Kita siapkan diri Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu tetaplah menjadi pribadi yang disenangi oleh Tuhan, dan jangan menjadi pribadi yang disenangi oleh si jahat. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita satukan hati, kita masuk dalam saat teduh. Kami percaya bahwa firman-Mu datang untuk mengajar kami menjadi pribadi yang lebih baik dan benar lagi. Dan kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan baik bagi kami. Terima kasih untuk firman ini, kami menerimanya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami berdoa. Amin.